يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan kepada kita semua, wabil khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam kajian Ramadan Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum acara dimulai, kami bacakan adab tata tertib mengikuti kajian online ini. Yang pertama, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Yang kedua, senantiasa berpakaian sopan dan rapi. 3, bila Bapak dan Ibu merasa ngantuk agar menonaktifkan videonya. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan mikrofonnya. Dan bila ada pertanyaan, mohon ditulis lewat chat atau lambaikan tangan atau raise hand saat sesi tanya jawab. 6. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan kajian hari ini. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini Tadabbur Al-Quran melanjutkan surat Al-Imran ayat 72 hingga 74 yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Isnawati Rais MA. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Iya, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit hingga jam 6.30 dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang ke-18 di bulan Ramadan. Pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mencoba mentadabburkan Al-Qur'an dalam rangka memahaminya, kemudian dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan menjelaskan ayat ke-72 sampai 74 dari surat Ali Imran, ya. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti diterjemahkan, setelah itu baru nanti kita jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzil ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waddat ta'ifatun, ya waqalat ta'ifatun min ahlil kitab. Dan segolongan lain dari ahlil kitab itu qalat, berkata. Apa kata mereka? Aminu billadzi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar. Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang. Wakfuru akhirahu. Kemudian engkarilah di akhirnya atau di petang hari. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada kekafiran. Wala tu'minu liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Qul, katakanlah, innal huda hudallah.
Sesungguhnya yang harus diikuti itu adalah petunjuk dari Allah. Ayyuta ahadum mithlama utitum. Bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti yang diberikan kepadamu. Au yuhajjukum inda rabbikum. Atau mereka nanti akan membantahmu atau berhujjah terhadapmu di hadapan Tuhanmu. Qul, katakanlah, innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di dalam genggaman Allah atau di tangan Allah. Yu'tihi may yasha. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan menentukan rahmat kenabiannya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya sampai untuk menjelaskan ayat ke-74 ini, saya harus mencoba dahulu untuk melihat munasabah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu mulai ayat ke-69, 70 dan 71 ya. Karena ayat 72 sampai 74 ini merupakan satu kesatuan dengan ayat 69, 70 dan 71. Nah, di dalam ayat ke-69 sampai 71 itu dijelaskan tentang keinginan dan upaya dari ahlul kitab, termasuk di sini adalah upaya orang musyrik untuk menyesatkan pengikut Nabi, yaitu orang-orang yang beriman, dengan berbagai cara, sehingga kemudian mereka berharap dengan cara itu orang-orang yang telah beriman itu akan kembali menjadi kafir. Nah, kita lihat di dalam awal ayat ke-69 dahulu sebentar. Di sini Allah mengingatkan orang yang beriman akan niat buruk ya dari kalangan pemuka ahli kitab untuk menyesatkan orang yang beriman. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi lau yudillunakum. Ya. Jadi ini peringatan Allah kepada orang yang beriman untuk berhati-hati ya dengan apa yang direncanakan oleh ahlul kitab atau diupayakan oleh mereka untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Nah, mungkin niat dan cara ini muncul karena mereka tidak bisa berhadapan dan berargumentasi secara langsung dengan orang-orang yang beriman atau dengan nabi sekalian. Kenapa? Argumentasi mereka akan selalu patah. Ya, jadi kalau mereka terang-terangan mengatakan agama mereka lebih baik, lalu kemudian mengatakan bahwa Islam itu lemah, Islam itu sesat, mereka tidak akan bisa berargumentasi, hujah mereka akan kalah. Nah, karena itulah mereka mencoba untuk mencari cara-cara yang tidak baik, yang tidak jujur dari belakang untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Jadi para pemuka-pemuka ahlul kitab itu sangat sibuk untuk bertemu ya, lalu kemudian merancang cara bagaimana ya caranya supaya orang-orang pengikut Muhammad itu mau untuk mengikuti kita atau kembali kepada agama kafir yang sebelumnya. Nah, karena sibuk dengan itu, maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Jadi sibuk untuk nyesatin orang lain, sehingga mereka tidak lagi membuka pintu. Mata mereka tutup, telinga mereka tutup, hati mereka tutup. Ya, sehingga hidayah tidak pernah masuk kepada mereka. Mereka sudah terdinding dari hidayah. Maka di ujung ayat ini Allah katakan, ya, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, itu ya. Jadi
Mereka tidak bisa menyesatkan orang yang beriman untuk menjadi kafir kembali, tetapi tidak ada yang mereka sesatkan dengan cara mereka itu kecuali diri mereka sendiri. Jadi sibuk mengurusi untuk menyesatkan orang lain, mereka lupa kepada diri mereka. Kira-kira bisa dipahami ini ya? Ya. Jadi potensi akal mereka itu hanya mereka pergunakan bagaimana caranya ya supaya orang itu sesat, bagaimana caranya ya supaya pengikut Muhammad itu bisa dikempesi. Nah, itu saja. Nah, dalam hal ini Buya Hamka mengutip salah satu pendapat mufasir yang meriwayatkan bahwa beberapa pemuka Yahudi itu bertemu dengan 3 pemuka dari pengikut Nabi Muhammad SAW untuk mencoba mempengaruhi mereka untuk kembali menjadi kafir. Siapa yang mereka temui itu adalah tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Muaz bin Jabal, yang kedua Huzaifah bin Yaman, yang ketiga Ammar bin Yasir. Kenapa yang 3 tokoh ini mereka temui? Karena menurut anggapan mereka orang ini dahulu pas sebelum datang Islam kan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kan bodoh-bodoh. Ya, menurut mereka begitu. Jadi mereka dari sisi kemampuan akal itu di bawah orang Yahudi menurut mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, yang bertiga tidak bisa mereka sesatkan, sementara ujungnya mereka sendirilah yang sesat, gitu ya. Itu ayat 69. Nah, pada ayat yang ke-70 Allah menegaskan kesesatan mereka dengan firman Allah. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Yang dimaksud ayatillah di sini adalah apa yang telah disampaikan di dalam kitab Taurat dan Injil terutama tentang keesaan Allah yang mereka rubah menjadi ada Tuhan yang lain. Kalau orang Yahudi mengakui Uzair anak Tuhan misalnya, kalau orang Nasrani mengakui Al-Masih anak Tuhan atau paham trinitas mereka, ya. Lalu kemudian yang kedua yang ada dalam kitab itu adalah penjelasan tentang akan datangnya seorang rasul dari kalangan Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, ya. Nah, karena tidak siap mereka menerima apa yang disampaikan oleh kitab mereka ini, maka kemudian mereka mencoba mencari cara. Di antaranya lah dengan mengubah-ubah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, lima takfuruna, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Jadi yang pertama tentang keesaan Allah, yang disembah itu hanyalah Allah, ma'bud ilallah. Dan yang kedua adalah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa antum tashhadun. Padahal kamu menyaksikan, membacanya di dalam kitab. Kenapa dikatakan membaca? Karena yang melakukan hal ini bukan Yahudi kebanyakan, tetapi adalah pemuka-pemuka Yahudi yang membaca kitab mereka, yang mereka tahu tentang hal itu di dalam kitab mereka tertera dengan jelas. Itu ayat 70 ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian di ayat ke-71 Allah menambahkan tegurannya kepada ahlul kitab, yaitu mencampurkan yang hak dan yang batil. Ya. Jadi mereka tukar-tukar, mereka tulis dengan cara mereka, lalu mereka katakan bahwa ini adalah datang dari sisi Allah. Ya, ini dapat kita lihat nanti di ayat ke-78. Ya, di mana di ayat ke-78 itu disampaikan yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan yang telah mereka ubah-ubah itu datangnya dari sisi Allah. Ya. Nah, ini dianya. Nah, itu di belakang. Ya. Dah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka katakan bahwa itu datang dari Allah. Padahal mereka yang membikinnya. Ini yang sebahagian datang dari Allah, sebahagian adalah yang telah mereka ubah-ubah. Maka inilah yang dikatakan talbisunal haqqa bil batili, yaitu mencampurkan yang hak dan yang batil. Ya, di dalam kitab mereka juga dijelaskan ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka ubah-ubah itu ciri itu dengan ciri-ciri yang buruk. Ya, waduh, kalau kita baca
penjelasan daripada peneliti, ya Allah, jelek-jeleklah sifat-sifat yang disebutkan oleh mereka itu tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam kitab mereka itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sesuai dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan itu. Nah, itu ya. Nah, itu yang dijelaskan di ayat ke-71. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada ayat yang kita baca ini. Golongan lain ya dari orang-orang ahlul kitab, terutama Yahudi, mencoba bagaimana cara untuk menyesatkan orang mukmin itu. Jadi itu merancang strategi ini kan bukan sesuatu yang sederhana ya Bapak dan Ibu ya. Pastilah memakan energi yang sedemikian rupa, pertemuan berkali-kali. Nah, salah satu cara yang mereka rancang adalah untuk menyesatkan itu adalah dengan mengelabui orang-orang mukmin dengan cara pura-pura beriman. Pura-pura beriman. Ya. Nah, bagaimana cara pura-pura beriman itu? Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah di ayat 72 tadi. Segolongan dari ahlul kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, pada permulaan siang, dan ingkari pada petang harinya, supaya mereka orang yang beriman itu kembali kepada kekafiran mereka. Nah, sebab turun ayat ini kalau kita lihat dalam buku Asbabun Nuzul, sangat banyak riwayat yang menceritakan tentang sebab turun ayat itu. Tapi agak mirip-mirip antara satu dengan yang lain. Di antaranya adalah riwayat Ibnu Ishaq yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, Ibnu Abbas kita tahu namanya Abdullah bin Abbas. Ya, Abbas itu pamannya Nabi, jadi Abdullah ini adalah sepupunya Nabi. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas telah menceritakan beberapa pemuka Yahudi, di antaranya adalah Abdullah bin Saif, Adi ibnu Zaid, dan Al-Haris ibnu Auf, ya, masing-masing mengatakan kepada temannya. Nah, jadi masing-masing mereka bertugas untuk mengatakan kepada yang lain, apa itu yang mereka ucapkan? Mari kita kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan sahabatnya di pagi hari. Mari kita itu maksudnya, ayo kita percayai ya apa yang diturunkan kepada Muhammad dan orang-orang beriman itu, yaitu Al-Quran pada pagi hari. Lalu kemudian sore harinya kita engkari. Setelah kita mendengar kajiannya, setelah kita mengikuti berbagai pertemuannya, lalu kemudian kita engkari. Nah, lalu apa yang terjadi? Gunanya adalah untuk menanamkan keraguan kepada orang-orang yang lemah iman tentang agama mereka. Barangkali saja mereka akan mengikuti kita. Artinya tadi pagi mereka masih beriman, sorenya akan keluar dari Islam, ya, mengikuti kita. Nah, lalu kemudian rahasia mereka ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu riwayat, ya. Jelas ya, riwayat dari Ibnu Abbas ini. Jadi ada beberapa orang pemuka pemuka ahlul kitab Yahudi yang mencoba untuk mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya untuk datang kepada taklimnya Nabi, salat subuhnya Nabi dan segalanya, lalu mendengarkan kajiannya, lalu setelah sore hari nanti kembali menjadi agama Yahudi. Ya, mereka masuk sebenarnya dalam kekafiran mereka dan keluar juga dalam kekafiran mereka, tapi pura-pura saja. Gunanya adalah untuk mengelabui orang-orang yang lemah imannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pemuka Yahudi yang tinggal di Madinah itu konon jumlahnya 12 orang. Ya. Nah, mereka berkata kepada sesama Yahudi ini, sesama Yahudi. Jadi yang 12 ini punya tugas nih untuk mempengaruhi banyak orang. Nah, lalu apa yang mereka bicarakan di situ? Marilah kita kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan sahabatnya di pagi hari.
Kemudian sore hari kita engkari. Gunanya untuk apa itu? Jadi seolah-olah kamu perlihatkan kepada sahabat-sahabat Muhammad, kamu orang yang benar-benar beriman. Ya, seolah-olah kamu benar-benar pengikut setia dari Muhammad. Tetapi pada sore harinya, ya, kalian engkari setelah kalian mendengarkan penjelasan Muhammad dan seterusnya. Nah, supaya mereka kembali kepada kekafiran. Itu riwayat yang kedua. Ya, jadi ada 12 orang pemuka Yahudi yang ada di Madinah berupaya untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi yang lain untuk caranya datang kepada kumpulan orang-orang beriman di mana Nabi sholat subuh dan lain sebagainya, berceramah dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah mencoba mendengar dan seumpamanya, kemudian mereka akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu tidak benar. Nah, kan gitu. Satu riwayat lain lagi mengatakan, mari kita pura-pura masuk ke dalam agama Muhammad itu pada pagi hari. Caranya gimana? Kita ikut salat subuh bersama dengan dia. Kemudian kita dengarkan dakwahnya. Kita ikuti halakah-halakahnya. Lalu setelah petang hari kita tinggalkan dan kita engkari. Kita keluar dari agamanya yang tadi pagi kita katakan bahwa kita telah beriman kepadanya. Nah, kalau pengikut Muhammad bertanya, tadi pagi kamu kan bersama kami. Sekarang kenapa kok kamu keluar lagi? Lalu kita harus jawab, ya, terbukti setelah kami ikuti, setelah kami dengarkan, Muhammad itu betul-betul pembohong besar. Wah, kata mereka nih. Jadi itu jawaban yang mereka rancang ya. Ya, jadi mereka rancang jawabannya bahwa Muhammad itu pembohong. Nah, lalu kemudian agama yang disampaikannya itu adalah agama yang lemah, tidak benar. Karena itulah kami kembali kepada ulama kami dan pendeta-pendeta kami. Nah, dengan cara itu tentu mereka yang masih lemah imannya menurut mereka akan tertarik untuk mengikuti yang kita lakukan ini. Sehingga mereka tidak lagi menjadi pengikut setia dari Muhammad. Lalu dijelaskan oleh Ar-Razi, tujuan mereka itu sebenarnya apa sih? Tujuan mereka adalah merusak akidah, merusak keyakinan umat Islam, sehingga akan muncul komentar, ya. Apa komentarnya? Seandainya agama yang dibawa Muhammad itu adalah benar, tidak mungkin orang-orang yang cerdas setelah mendengarkan, setelah ikut, setelah kemudian berkumpul, lalu kemudian meninggalkannya. Kalau memang itu benar, berarti agama Muhammad ini tidak benar. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kebohongan. Nah, gitu ya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Jadi ini taktik dan strategi jelek dan buruk mereka itu. Sayangnya ini bukan hanya sekadar rencana, tapi mereka praktekkan. Mereka betul-betul, termasuk pemuka-pemuka itu, datang salat subuh, datang ke halakah Nabi, datang mendengarkan dakwah Nabi. Lalu kemudian mereka betul-betul sorenya meninggalkan itu dengan harapan orang-orang yang beriman akan bertanya kepada mereka. Nah, terkait hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan hadis dari Mujahid. Orang Yahudi pagi-pagi sekali sudah datang ke Masjid Nabi untuk bersama-sama mengikuti salat subuh bersama Nabi. Tetapi pada sore harinya mereka kembali kepada kekufuran sebagai tipuan terhadap kaum mukmin guna memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Islam itu tidak benar. Bahwa Islam itu sesat. Ya, telah tampak di mata mereka setelah mereka mengikuti, makanya kemudian mereka keluar. Ya. Upaya mereka ini tentu tidak akan berhasil kepada orang yang sudah mantap imannya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain sebagainya. Ya. Orang yang ikhlas mengikuti Nabi Muhammad tidak akan terpengaruh sedikit pun dengan tipu daya mereka ini. Kenapa? Karena iman itu sudah terhunjam, telah masuk ke dalam diri mereka. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang mungkin dia masuk Islam karena mau menikah, dia masuk Islam karena harapan
untuk bisa mendapatkan kedudukan. Dia masuk Islam untuk populer, untuk yang lain-lain. Nah, itu mungkin. Hal ini telah dijelaskan pada waktu Heraklius bertanya dahulu kepada Abu Sofyan ketika Abu Sofyan masih kafir, ketika Abu Sofyan meminta supaya bertemu begitu dengan Heraklius. Lalu pertanyaannya itu seperti apa? Heraklius menerima surat dari Nabi SAW untuk mengajaknya masuk Islam. Ya. Lalu kemudian Abu Sufyan datang dalam rombongan dagangnya ke Syria itu. Heraklius adalah raja Romawi yang ada di Syria. Lalu kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan dengan menyampaikan bahwa saya telah diajak ya oleh Muhammad untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi saya ingin tahu dahulu ini, yang telah memeluk agama yang diajaknya itu, kemudian kembali kepada agama lamanya, itu pertanyaan Heraklius. Lalu dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada satupun. Nah, jawabnya apa? Tidak ada satupun. Nah, lalu kemudian Heraklius mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah satu seruan yang sungguh-sungguh. Artinya ini adalah agama yang benar. Di mana orang setelah mengetahui kebenaran itu, apapun yang terjadi, bagaimanapun sulitnya, tidak ada keinginan mereka sedikit pun untuk meninggalkan agama itu. Ya, walaupun akan berkorban harta, berkorban jiwa, mereka akan bertahan karena keyakinan akan kebenaran yang disampaikan itu. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam tafsirnya Hamka, yang bisa dipengaruhi itu adalah orang yang punya embel-embel keinginan masuk Islam itu. Di antaranya kita tahu bahwa satu di antaranya itu adalah Musailamah kan, yang karena dia ingin menjadi nabi juga, ya sehingga akhirnya kemudian dia menyatakan dirinya sebagai nabi palsu, ya nabi, sehingga dikatakan Musailamah al-Kadzab. Kata Buya Hamka, itu di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi sudah ada pengaruh-pengaruh yang seperti itu, tetapi karena kuatnya iman, maka tidak ada yang bisa dipengaruhi kecuali orang-orang yang punya karena maksudnya bukan karena Allah, bukan karena kebenaran Islam. Nah, lalu dikatakan oleh Buya Hamka lebih lanjut begini. Di zaman sekarang orang seperti ini juga banyak, ya, bahkan lebih banyak kata beliau. Misalnya kita lihat orang masuk partai atau organisasi bukan karena paham akan ideologi organisasi itu, bukan karena paham akan visi dan misi organisasi itu, tetapi karena ingin sesuatu. Apakah ingin kebendaan, apakah ingin jabatan, apakah itu tangga untuk naik, apakah untuk apa. Apabila itu tidak didapatkannya, maka dia akan lompat ke yang lain. Ya, lompat. Lalu kemudian dari dia masuk sampai dia keluar itu dia tidak tahu ideologi partainya apa yang dimasukinya tadi, ke visi dan misinya apa, lalu pindah lagi. Maka kita lihat ada orang yang pemilu ini partainya kuning, nanti partainya merah, nanti partainya biru, nanti partainya apa lagi, ya. Nah, ini dari dahulu sudah ada yang seperti itu, ya. Nah, mereka tanpa malu-malu untuk pindah-pindah itu, lalu kemudian dapat jabatan di sini kali ini, lalu kedua tidak terpilih lagi, pindah lagi, ya. Oke. Nah, kemudian yang harus dipahami dari ayat ini adalah bahwa Allah dalam ayat yang sedang kita baca 72 ini menceritakan tentang kisah cerita gaib. Ya, gaib artinya Nabi kan tidak berada di tempat orang-orang yang merencanakan pendapat buruk tadi itu. Nabi tidak ada di situ. Tetapi Nabi bisa menyampaikan itu.
ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar ya dari kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW dan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan itu membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan iftira, bukan satu yang dibikin-bikin oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kisah bagaimana rencana itu tertutup dilakukan oleh pemuka-pemuka Yahudi itu. Tetapi kemudian tidak seorang pun yang memberi kabar kepada Nabi sebenarnya. Tetapi kemudian lahir di dalam ayat ini menunjukkan mukjizatnya Nabi merupakan Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat ke-73 ya. Wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Nah, ini ayat ini agak harus hati-hati membacanya, kalau tidak nanti bisa salah paham ya. Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Ini ayat potongan yang pertama ini 5 sampai kepada liman tabi'adinakum itu menunjukkan bahwa kesombongan dan kefanatikan orang-orang Yahudi, terutama ahlul kitabnya Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Ya, mereka hanya percaya kepada diri mereka sendiri dengan dugaan bahwa kenabian itu hanyalah hak mereka. Ya, itu satu. Yang kedua, kebenaran itu hanya ada pada mereka. Lain dari mereka itu jelek dan salah semuanya. Jadi karena itulah mereka menganggap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Karena bukan datang dari kalangan mereka. Jadi harapan yang besar dari mereka sebelumnya adalah bahwa Rasul terakhir itu dari kalangan mereka. Jadi mereka yang akan membagi-bagi karunia Allah. Sementara yang punya itu adalah Allah. Oke. Jadi ini yang kita harus ingatkan ini. Jadi mereka mengatakan apa saja yang dikatakan Muhammad jangan dipercaya. Betapapun baik dan bagusnya jangan diikuti. Nah, ini gunanya apa? Ya, adalah untuk menunjukkan bagian li anfusihim, ya, keiri hatian dan kedengkian yang ada di dalam diri mereka. Jadi mereka iri, dengki, bukan karena otak mereka tidak bisa menerima. Bukan karena menurut pemikiran mereka itu tidak tepat. Ya, karena di dalam kitab mereka sendiri sudah ada. Tetapi karena bagian li anfusihim, karena keirian, kedengkian disebabkan oleh kesombongan mereka lah, maka mereka hanya akan mempercayai orang yang seagama dengan mereka. Lalu, kenapa saya katakan harus hati-hati? Kul innal huda hudallah. Ya, itu di dalam ilmu Al-Quran dan juga ilmu Nahu, itu dikatakan jumlah i'tiradiyah. Ya. Jadi diselipkan oleh Allah di antara ungkapan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mengungkapkan ya yang pertama tadi adalah wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Lalu kemudian ayyuta ahadum mithla ma utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Nah, lalu dibatasi dengan kul innal huda hudallah. Nah, batasan yang diselipkan ini namanya jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah. Jadi dimasukkan di situ karena penting dalam kondisi tertentu. Ya. Nah, kenapa pentingnya? Potongan ayat ini merupakan penolakan tegas ya untuk menolak klaim mereka tadi itu. Bahwa kebenaran ada pada mereka, yang berhak menjadi nabi hanyalah mereka, maka kata Allah tidak. Kebenaran itu, petunjuk itu bukan milik kalian, bukan kalian yang memberi. Tapi petunjuk yang harus diikuti itu adalah petunjuk Allah. Ya. Jadi ini adalah untuk menolak klaim mereka. Yang pertama yang disampaikan, wala tu'minu illa liman tabi'adinakum tadi itu.
Ya. Jadi petunjuk itu tidak terbatas untuk Bani Israel, tidak terbatas untuk orang tertentu, ya, dan tidak terbatas untuk bangsa tertentu. Tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja hamba yang dikehendakinya, yang pantas untuk menerimanya. Jadi pangkat kerasulan pun seperti itu. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Nah, jadi makna ayat ini ya sebenarnya begini. Kalau kita terjemahkan ya. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Dan jangan pula kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti yang telah diberikan kepada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Tuhan kalian. Nah, gitu ya. Jadi ungkapan mereka itu yang pertama wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Yang kedua ayyuta ahadum mithlama utitum au yuhajukum inda rabbikum. Nah, dibatasi oleh Allah dengan kul innal huda hudallah. Nah, itu ya. Jadi jumlah apa namanya? I'tiradiyah atau mu'taridah. Jadi selipan, diselipkan itu karena sangat penting ya untuk menolak klaim yang tidak benar itu. Ya, fanatisme yang sempit. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa yang punya hak untuk menjadi nabi dan rasul itu hanya kalangan mereka, yang lain enggak. Ya. Bahwa karunia itu hanya untuk orang-orang pilihan. Orang pilihan itu siapa? Bani Israel katanya kan gitu. Nah, intinya apa di sini? Jangan kalian mengakui di hadapan orang Arab dan orang lainnya bahwa kalian mempercayai bolehnya seorang nabi di luar Bani Israel. Nah, itu yang pertama ya. Nah, nanti ada pointersnya. Dan jangan pula kalian menampakkan kepercayaan selain kepada para pengikut agama kalian sesama Yahudi. Ya. Nah, lalu jangan pula kalian percaya bahwa kaum muslimin pada hari kiamat akan berhujah dengan benar kepada kalian. Dan mereka akan mengalahkan kalian di hadapan Tuhan kalian. Jangan percaya itu. Pernyataan ini mereka rancang dan lakukan berdasarkan keinginan mereka untuk tidak mengakui diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Bukan dari keturunan Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Tapi dari keturunan Nabi Ismail. Nah, jadi menolak Nabi dari bangsa Arab, kan kira-kira begitu. Tetapi sebenarnya ini hanya keluar dari mulut mereka. Dalam artian ungkapan untuk menunjukkan kesombongan mereka dan kekeras kepalaan mereka. Dan juga kedengkian mereka. Sementara otak mereka menerima. Jadi mereka tolak apa yang diyakini oleh otak mereka. Oleh hati mereka. Karena kesombongan dan kedengkian tadi itu. Ya. Nah, satu hal lagi yang penting adalah mereka tidak terus terang mengatakan kepada Nabi ini. Kalau terus terang pasti bantahannya selesai itu, cepat selesai. Tapi mereka kan backstreet ini dari belakang, ya, mencari cara mempengaruhi orang-orang yang lemah dulu gitu. Ya. Jadi ringkasnya, para pemuka agama itu mewasiatkan 3 hal kepada orang-orang yang akan berkumpul dengan Nabi, yang akan mendengarkan khutbahnya Nabi, yang akan salat dengan Nabi itu. Yang pertama, wasiatnya adalah untuk menyembunyikan keimanan di hati mereka bahwa ada orang lain yang mendapat anugerah kerasulan di luar kalangan mereka. Jadi mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu rasul. Mereka percaya. Tetapi itu disembunyikan di dalam hati mereka. Oke? Mulut mereka mengatakan tidak, jangan kalian percaya itu. Jangan kalian nampakkan itu. Yang kedua, mereka percaya bahwa Al-Quran itu benar, tetapi mereka disuruh menyembunyikan bahwa kaum muslimin telah dianugerahi kitab seperti yang diturunkan kepada mereka,
Yang mana kitab yang diturunkan itu membenarkan kitab mereka dan menjadi pelengkap dan penyempurna dari kitab mereka. Mereka percaya, tetapi itu disembunyikan. Yang ketiga, ya harus disembunyikan juga, kaum muslimin pada hari kiamat akan membantah hujah kalian di hadapan Allah. Jangan sampai orang Arab tahu, jangan sampai sahabat Muhammad tahu bahwa itu kalian percaya dalam hati kalian. Maka di ujung ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan, nah ini ujung ayat, Qul innal fadla biyadillah. Ya, jadi karunia itu bukan kamu yang punya. Kenapa kamu yang bagi-bagi gitu ya? Jadi yang akan dibagi itu punya kita sendiri. Nah, yang punya adalah Allah. Maka Allah yu'tihi may yasha. Allah akan memberikan kepada siapa yang dianggapnya pantas, dianggapnya layak di antara hamba-hambanya dan siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa orang Yahudi telah mempersempit karunia Allah dengan menyatakan bahwa semua kebaikan hanya ada pada mereka, pangkat kerasulan hanya boleh ada pada mereka, tidak boleh untuk orang lain, ya, sehingga mereka kemudian tidak tahu bahwa ada maslahat yang besar dengan diutusnya oleh Allah selain dari bangsa mereka itu. Kemudian di ayat terakhir, ayat ke-74, yakhtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi Allah menentukan rahmat dan karunia-Nya itu kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang besar. Apa maksud ayat ini? Karunia dan rahmat Allah itu amat luas. Ya. Fadlu Rabbi itu luas sekali dan bersifat merata. Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Tidak seperti sangkaan ahli kitab yang membatasi karunia Allah itu hanya untuk mereka sebagai bangsa pilihan. Ya. Jadi mereka menganggap nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami putra-putranya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Maka seluruh karunia itu hanya untuk kami. Nah, jadi dengan ayat ini semakin jelaslah bahwa Allah menegaskan ahli kitab itu tidak punya hak menentukan kenabian, bahwa itu hanya untuk mereka. Karena yang punya karunia itu adalah Allah. Allah lah yang menentukan di mana dia tempatkan. Sama juga tidak bisa kita mengatakan bahwa orang Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam Arab, Islam keras, ya seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Azhar, andaikan Allah memang ya Allah yang Maha Tahu mengatakan atau meyakini bahwa orang Indonesia lebih pantas untuk menerima risalah itu, tentu Nabi akan diutus di Indonesia, bukan di Arab sana. Kan itu ya. Nah, jadi ini persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau kita simpulkan, inilah yang akan kita hadapi sepanjang masa. Ya, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu harus ada dalam keyakinan kita itu. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang sebelum kalian mengikuti agama mereka. Jadi berbagai cara akan mereka lakukan. Jadi kalau di negeri kita yang paling banyak adalah Nasraninya, ya mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi. Yang miskin dengan cara apa, yang berkedudukan dengan cara apa, yang berkuasa dengan cara apa, semuanya akan mereka lakukan untuk hal itu. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak memahami ayat-ayat Allah yang telah mengingatkan jauh-jauh hari, tunggulah waktunya. Kira-kira begitu. Bapak dan Ibu semua, saya kira cukup penjelasannya sampai ayat 74. Dan saya kembalikan kepada Ibu Atin. Banyak maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah tausiahnya.
Sebelum sesi tanya jawab, akan dibacakan pengumuman dari manajemen Pejuang Subuh. Silakan Pak Sahid. Baik, Ustazah mohon izin. Ya, silakan Pak. Pengumuman yang pertama adalah kajian esok hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Yaitu pada hari Jumat, kita mulai pada pukul 5 sampai 5.30 sampai pukul 7, yaitu kita lanjutan bedah kitab Al-Hikam. Yang kedua, bersama Ustadz Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan pada pukul 7-nya sampai 8.30, kita kembali bersama Ustadz Uci Armisi, yaitu gerakan membaca Al-Quran secara tartil. Dan di hari Sabtunya, tanggal 1 Mei 2021, bertepatan dengan 19 Ramadan, pukul 5.30 sampai 07.00, yaitu kita kembali mengkaji Sirah Nabawiyah dengan tema kebaikan akan selalu menang bersama guru kita, Ustadz Salman Al-Farisi LCMA. Dan reminder bahwa manajemen Pejuang Subuh, insya Allah selama Ramadan full kita akan memberikan kajian, yaitu dari pukul 5.30 sampai 07.00. Dan di kajian Tadabbur Al-Quran yang biasanya 1 kali pada hari Ahad, di Ramadan ini kita 2 kali, yaitu pada hari Kamis dan pada hari Ahad pukul 5.30 sampai 07.00. Dan gerakan membaca Al-Quran tartil yang biasanya dimulai pukul 5, sekarang kita bergeser pada pukul 07 sampai dengan 8.30, yaitu bersama Ustadz Uci Armisi. Dan kajian keluarga sakinah yang biasa dilakukan, yaitu pada malam hari, kita geser pada sore hari pada pukul 16.00 sampai 17.30, yaitu bersama Ustazah Ulfatmi Amir Syah MAG. Pengumuman selanjutnya, alhamdulillah manajemen Pejuang Subuh dari Divisi Pendidikan telah mengadakan bedah Iqra batch kelima spesial Ramadan yang telah diselenggarakan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin mendaftar, silakan ketik Iqra, kirim ke 0811 17 30 114. Pengumuman selanjutnya yaitu dari Divisi Sosial, yaitu kegiatan sosial Pejuang Subuh. Alhamdulillah, bantuan bencana alam Pulau Lembata, NTT, telah kami serahkan pada hari Selasa kemarin, 27 April 2021, dengan total bantuan 14 juta. Kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dan untuk program sosial selanjutnya adalah untuk meringankan saudara kita yang terkena dampak bencana pandemi COVID-19, yaitu Pejuang Subuh akan membagikan 2.000 paket sembako, insya Allah pada tanggal 12 Mei 2021. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun dakwah ataupun yang lainnya, silakan bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Firmaditya, di nomor 0811 828 246, atau bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, dengan nomor rekening 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Sahid. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Di sini ada 1 pertanyaan Ustazah dari Ibu Nana Gandhi. Bu Nana Gandhi, bagaimana upaya kita bila mempunyai saudara atau tante yang karena pernikahan yang bersangkutan ikut keyakinan suaminya. Namun sekarang suaminya sudah wafat. Apa yang sebaiknya kami lakukan selain mendoakan semoga yang bersangkutan mendapat hidayah? Baik. Selanjutnya. 1 itu aja dulu kali ya. Boleh. Ya. Jadi Bu, siapa tadi? Ibu Nana Gandhi. Bu Nana Gandhi. Iya. Berdoa itu adalah salah satu cara. Tetapi cara yang lain adalah berusaha. Kalau berdoa saja tanpa usaha ya tentu tidak sampai ya. Jadi
kita disuruh berusaha dan berdoa. Jadi berusaha memberikan penjelasan, mengajak rujuk ilal Islam, menjelaskan kepadanya bahwa apa yang telah ditempuhnya selama ini harus difikirkan untuk kehidupannya ke depan. Ya. Nah, jadi kita harus, kalau tidak bisa sendiri, barangkali kita ajak orang-orang yang bisa untuk memberikan penjelasan kepada beliau. Nah, di samping itu kita memohon kepada Allah supaya hidayah itu akan masuk. Jadi usaha dan doa. Itu ya Bu Nana. Jadi harus diusahakan dengan berbagai hal. Bisa usahanya itu bentuknya narasi, bisa usaha itu dengan bentuk berbuat kebaikan kepadanya, memperhatikannya dan seterusnya. Walaupun dia sudah berbeda keyakinan dengan kita tetap akrab dengan dia, kita tetap memperhatikannya dan seterusnya, apalagi pada usia-usia yang mungkin sudah mulai lansia juga gitu atau glamor, gejala lanjut umur. Nah, maka kita perhatikan dengan perhatian-perhatian yang seperti itu, kita berharap timbul satu girah di dalam hatinya. Oh, inilah Islam yang sebenarnya itu. Inilah agama yang benar itu. Kira-kira seperti itu Bu Atin. Ya Bu Nana. Ada lanjutannya Ustazah? Oh iya, ada lanjutannya. Ibu, apakah boleh kalau itikaf di malam Lailatul Qadar, apakah membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu diperbolehkan? Nah, kalau namanya membaca Al-Quran, kita usahakan dalam bahasa aslinya. Karena inna anzalna Qur'anan Arabiyya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau membaca sifatnya kita upayakan dengan bahasa aslinya itu. Tetapi kalau untuk memahami, selain daripada membaca dengan bahasa aslinya, kita bisa untuk membacanya dengan terjemahan dan seumpamanya. Karena kalau kita baca alif lam mim gitu ya. Nah, itu kan kata Nabi alif lam mim, aku tidak mengatakan itu satu huruf, satu kebaikan itu nilainya 10. Ya. Alif lam mim, aku tidak mengatakan itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi berarti alif nilainya 10, lam nilainya 10 dan mim nilainya 10. Jadi untuk Bu Nana sebaiknya kalau untuk sifatnya membaca ya dengan bahasa aslinya. Karena Allah telah menjelaskan bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau tidak bisa dari kanan ke kiri kan ada transliterasi sekarang ya. Ya, ada transliterasi dari kiri ke kanan juga. Ya, tetapi itu mengikuti bahasa aslinya. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu saja itu sudah 19 huruf loh Bapak dan Ibu. 19 kalau kita kali 10, 190 kalau kita kali-kalian gitu ya. Nah seperti itu. Ya demikian Bu Atin. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada yang sudah raise hand. Bapak Hendar. Silakan Pak Hendar untuk di-mute mikrofonnya. Terima kasih. Suara saya jelas? Jelas Pak Hendar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendar. Ya, saya Hendar, salam kenal. Saya mau menanyakan yang mengenai ayat 73. Apakah kalimat dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Apakah itu ucapan dari 12 pentolan Yahudi tadi, pemuka Yahudi kepada orang Yahudi yang lain, apa itu? Ada yang mengatakan bahwa itu ungkapan dari 12 itu, tapi yang umumnya mengatakan adalah pemuka-pemuka Yahudi. Jadi pemuka-pemuka Yahudi itu mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan, ya, jangan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan percaya
ya, kecuali terhadap orang-orang yang seagama dengan kalian, ya. Nah, jadi itu ungkapan dari ya. Lalu pertanyaan kedua ini tadi Ibu menyebutkan tiga nama dari tiga nama dari tokoh Islam kita itu yang Ibu pertama kali sebutkan. Siapa aja, saya belum sempat catat itu. Ya, yang pertama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah ahli dalam hukum Islam. Jadi dialah yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk mendakwahkan Islam. Nah, ada Nabi bertanya kepada Muaz, "Hai Muaz, kaifa tahkumu idza arada lakal qada?" Bagaimana engkau memutuskan satu persoalan kalau datang persoalan hukum kepada kalian? Kepada kamu maksudnya. Aqdi bi kitabillah katanya. Ya, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau engkau tidak temukan di dalam kitab Allah, fa bi sunnati Rasulillah katanya. Dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, ajtahidu bi ra'i. Aku akan berijtihad. Nah, maka Nabi setuju sekali dengan pendapat itu. Ini dianggap bodoh oleh orang Yahudi, orang yang ahli begini. Yang kedua, Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman. Ibnul Yaman. Ya. Yang ketiga, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ya. Kalau Muaz tadi dikirim ke Yaman, kalau Huzaifah dan Ammar bin Yasir dikirim ke mana? Kalau Huzaifah ini di waktu Utsman, dia adalah duta ini ke berbagai daerah. Ya. Jadi Huzaifah ini yang kemudian ketika dalam perjalanan bertemu dengan orang-orang yang bertengkar tentang bacaan Al-Qur'an. Yang mengatakan bertemu dengan orang-orang Islam. Bertemu dengan siapa? Dengan orang-orang Islam. Ya. Yang saling mengklaim bahwa bacaan mereka paling benar. Nah, lalu sampai di Madinah, maka Huzaifah ibnul Yaman menyampaikan persoalan itu kepada Khalifah Utsman untuk dibikinkan duplikat dari apa yang sudah dibikin pada masa Abu Bakar. Nah, semula Utsman keberatan karena tidak ada petunjuk Nabi tentang hal itu. Tetapi setelah dijelaskan segala persoalannya, maka Khalifah Utsman setuju, maka dibikinlah duplikat-duplikatnya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, untuk dikirim ke pusat-pusat pemerintahan Islam ketika itu, untuk dijadikan bahan rujukan. Nah, itu Huzaifah. Sementara Ammar bin Yasir, saya tidak mengikuti terlalu tetapi yang jelas Ammar bin Yasir ini di awal-awal Islam di Mekah itu sangat-sangat populer namanya. Kenapa begitu? Ayah dan ibunya kan adalah syuhada pertama dalam Islam. Ya, Yasir dan Sumayyah. Nah, lalu kemudian melihat apa yang terjadi pada ayah dan ibunya ini, maka kemudian ketika Ammar dipaksa untuk mengatakan kalimat kafir, maka dia katakan kalimat kafir itu. Nah, kemudian datang orang melaporkan kepada Rasulullah bahwa Ammar sudah kafir, sudah murtad. Lalu ketika Ammar bertemu dengan Nabi, maka Nabi menanyakan, orang menceritakan begini-begini, bagaimana Ammar? Iya ya Rasulullah, hatimu bagaimana Ammar? Hatiku tetap dalam keimanan ya Rasulullah. Nah, kalau kamu dipaksa lagi, lakukan seperti itu lagi. Jadi ini Ammar selamat dari pembunuhan seperti yang dilakukan terhadap ayah dan ibunya adalah dengan cara diplomasi seperti itu. Yang itu disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu adalah menyembunyikan keimanan. Gitu. Gitu ya Pak Endar? Ya, jelas. Ya. Ya, taqiyah menyembunyikan keimanan. Ya, keimanan. Gitu. Satu lagi, mohon maaf, satu lagi. Ya, itu mushaf yang tinggal satu, yang tinggal
Asalnya kan ada 4 mushaf. Asalnya ada 4 mushaf, yang lalu 3 dibakar. Yang satu itu ada di Irak ya, di mana itu dibakar ya? Nah, jadi begini, yang dibakar yang lain itu adalah pada masa telah disusun pada masa Abu Bakar. Itu waktu dilakukan penulisan pertama setelah Rasul wafat. Maka selain daripada apa yang telah ditulis oleh juru tulis wahyu ini, semuanya diminta untuk dimusnahkan. Nah, kemudian pada masa Umar tidak ada masalah dengan Al-Quran. Maka tidak ada perkembangan selain dari apa yang telah dilakukan pada masa Abu Bakar. Tetapi pada masa Utsman, kekuasaan Islam semakin luas. Lalu kemudian sudah banyak orang ajam itu adalah orang yang bukan Arab, masuk ke dalam Islam. Yang slang mereka itu berbeda dengan slangnya orang Arab dalam membaca. Begitu. Ya, misalnya ada alhamdulillahi rabbil gitu misalnya kan gitu. Ngan ngamta alaihim. Yang ini mengatakan, oh enggak begitu, an'amta alaihim. Oh enggak, kata yang ini kan gitu. Maka dimintalah untuk dibikin duplikat. Duplikat itu satu itu dikatakan mushaf imam, itu yang tinggal di Madinah, yang dibaca oleh Utsman ketika dia terbunuh itu. Nah, kalau enggak salah, katanya sekarang itu ada di Turki yang itu. Gitu. Yang lainnya tersimpan di museum-museum mana, saya juga tidak mengikuti perkembangannya itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik Pak Dar. Ya, baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Rupiah. Afwan Ustazah, bagaimana cara mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Ya. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang mengikuti dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat yang bersifat duniawi, Allah akan sebarkan kepada siapa saja. Baik orang itu beriman atau tidak beriman. Ya. Tetapi kalau hidayah Allah itu adalah kesesuaian antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi ada nyambung. Ya, seperti testimoni-testimoni orang-orang yang masuk Islam. Ada kita baca itu dokter gigi yang masuk Islam karena melihat umat Islam, sesuai betul ya dengan tata cara kebersihan COVID dengan beruduk. Lalu kemudian tidak mau salaman dengan orang, perempuan-perempuannya terutama, atau laki-laki dan perempuan. Lalu ada yang pakai niqab. Ini ada awal dari dia. Maka muncullah hidayah itu dari Allah. Jadi kalau hidayah taufik itu mengarahkan kita untuk melakukan apa yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain usaha, kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini ada Pak Asril yang sudah raise hand. Silakan Pak Asril. Masih di mute Pak Asril. Ya. Silakan di mute mic-nya Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita lakukan agar umat kita atau bangsa tidak lengah terhadap niat dari orang Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka tidak akan senang sebelum kita mengikuti agama mereka atau keinginan mereka. Baik Pak. Yang pertama, orang Islam itu harus saling memperhatikan ya. Jadi saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Terutama memperhatikan
dari sisi kemampuan keilmuan, kemantapan iman, kemudian keadaan ekonomi, jangan sampai orang lain yang memperhatikan. Nah, apabila perhatian-perhatian ini telah kita berikan, maka dia akan merasakan Islam itu hadir dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dijaga persatuan. Ya. Jadi persatuan umat Islam itu harus kuat. Kalau sekarang ini kita diudek-udek, diaduk gitu ya. Nah, dengan berbagai cara, sehingga kita terpilah-pilah. Sebenarnya, perjuangan dengan baju yang berbeda itu tidak mengharuskan kita berbeda dalam visi dan misi. Karena Nabi telah mengingatkan dalam Hajjah Wada itu, ingat Tuhan kalian satu, kemudian orang tua kalian satu, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, tidak ada keistimewaan non-Arab dengan dari orang Arab, tidak ada keistimewaan orang kulit putih dari kulit kuning, kulit merah dari kulit hitam, dan seterusnya. Jadi persatuan itu harus dijaga. Dan bagaimana caranya? Disinilah para stakeholder, para ulama untuk sama-sama untuk berjuang melakukan hal itu. Nah, dengan persatuan dan saling ada kepedulian dan kepekaan sosial, lalu selalu menjaga silaturahim antara sesama, insya Allah pengaruh dari luar itu akan dapat diatasi. Saya kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak. Ya, Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan, silakan bisa raise hand. Oh ya, selanjutnya Pak Jono, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Sudah dengar suara? Ya, silakan Pak. Ustazah, kalau di toko cerita-cerita dari tokoh-tokoh di Al-Quran ini yang diceritakan mengenai peradaban bahasa Arab atau Timur Tengah pada umumnya. Apakah zaman itu di luar Arab itu peradabannya bagaimana, Ustaz? Tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Oke. Jadi saya mengutip apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Azhar itu ya, gitu ya. Bahwa Allah yang Maha Tahu mengirim para utusannya di daerah sekitar Arab itu. Ya, di sekitar Arab sejak dari kisah Nabi sampai kepada Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad itu kan di sekitar semenanjung itu saja semuanya. Cuma Nabi Adam yang diperdebatkan orang apakah di India atau di mana gitu atau di Arab begitu ya. Nah, lalu kenapa tidak di tempat lain? Karena Allah Maha Tahu bahwa orang-orang yang di sekitar jazirah itu mampu untuk menyampaikan dakwah ini, terutama pada masa Islam ya. Pada masa Islam. Kalau dahulu itu kan ajaran, oh ya, satu hal dulu yang saya lupa. Yang pertama, yang 25 itu adalah yang disebutkan oleh Allah. Nabi, Rasul yang disebutkan. Nabi itu ada 124.000, Pak Jono. Ya. Lalu dari 124.000 itu ada 313 yang berpangkat Rasul. Dari yang 313 itu 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang 25 itu berada di sekitar jazirah itu. Jadi bukan berarti di lain tidak ada gitu ya. Nah, terus kenapa kok ceritanya yang ada di sekitar itu? Karena yang terkait dengan ajaran Islam, yang berada di sekitar ajaran Islam ketika itu adalah orang-orang yang ada dari utara, dari selatan, dari timur barat, dari jazirah Arab yang terutama adalah Mekah, Madinah itu. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah itu lebih banyak kita berbicara tentang
orang Yahudi secara khusus, umatnya Nabi Musa. Sementara di surat Ali Imran, walaupun ada Yahudi, tetapi yang paling banyak dibicarakan adalah orang Nasrani. Ya, jadi yang paling banyak itu adalah Nasrani yang dibicarakan di dalam surat Ali Imran. Nah, kenapa? Karena yang berinteraksi langsung dan kemudian orangnya masih ada sampai hari ini adalah yang itu. Sementara Al-Quran itu kan adalah untuk pedoman, panduan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi untuk bisa itu, maka Allah menentukan wilayah-wilayah yang akan membawa pengaruh terhadap pemahaman orang-orang yang di belakang, termasuk kita, terhadap ajaran Islam itu. Jadi bukan berarti yang di luar itu tidak ada orang ya, ada. Makanya, ya ada hadis kan begitu. Walaupun diperdebatkan kesahihannya begitu ya. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi kan gitu ya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina gitu. Nah berarti kebudayaan di Cina waktu itu sudah maju kan. Nah kita juga bertemu dengan sejarah bagaimana hulakukan. Tetapi kita waktu membaca surat Kahfi, sebenarnya secara tersirat itu ada orang dari Asia Tengah kan begitu. Ya'juj Ma'juj. Yang turun nanti, yang tidak bisa sekarang itu untuk membobol benteng yang dibikin antara dua gunung yang dibikin oleh Iskandar Zulkarnain itu. Kira-kira begitu Pak Jono. Bisa disambung Bunda? Boleh. Jadi begini, saya pengen tahu kisah-kisah Nabi terdahulu itu kayak Ibrahim dan Nabi Yusuf. Itu di waktu Al-Quran diturunkan sudah ada apa belum nih di masyarakat? Mungkin sudah ada, artinya di luar Al-Quran diceritakan Al-Quran. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran itu sudah berkembang di masyarakat. Makanya tentang qasas itu banyak sekali diawali oleh yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain gitu ya. Jadi berarti cerita atau kabar istilah orang Padangnya itu sudah ada. Ya. Makanya di dalam surat Quraisy itu misalnya li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatasyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan mereka melakukan perjalanan ke utara dan ke selatan. Jadi ke Syria dan ke Yaman. Nah, mereka sudah ketemu dengan bekas-bekas ya, bekas-bekas dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Allah kepada umat-umat masa lalu, mulai dari umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut gitu ya. Umat Nabi Syuaib. Nah, makanya kemudian dikatakan oleh Allah bahwa kalian sudah melewati jalan-jalan yang lempeng di antara peristiwa-peristiwa itu. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran gitu? Jadi sudah menjadi cerita. Begitu Pak. Baik, terima kasih Ustazah. Ya oke Pak Jono. Selanjutnya pertanyaan yang ada di chat Ustazah. Dari Ibu Janati Denis. Yang pertama, selain sedekah dan wakaf, apakah bisa bacaan Al-Quran dan zikir kita disumbangkan untuk orang-orang yang gitu. Jadi apakah bacaan Al-Quran kita atau zikir kita sumbangkan gitu ya? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Qamar atau apa ayat ke-37 itu, saya kok lupa ya. Di situ dijelaskan bahwa manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Laisa lil insani illa ma sa'a ya. Laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia tidak memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Tetapi mengenai masalah ini timbul bermacam pendapat.
Di antara pendapat itu adalah bahwa apabila yang melakukan itu adalah orang yang berhubungan langsung, misalnya anak, maka itu dimungkinkan. Karena apa? Karena anaknya itu adalah hasil usahanya. Nah, ini menurut pendapat yang satu. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa tidak mungkin itu. Kalau yang ibadah-ibadah yang bersifat jasmani, ya, yang jasmani langsung itu, zikir, bacaan Al-Quran, kita hadiahkan, itu tidak bisa. Jadi ini termasuk di dalam lahan ikhtilaf ulama, ya, perbedaan. Jadi karena ini adalah termasuk perbedaan, maka kita bisa berbaik sangka. Dalam artian, kalau kita punya pegangan bahwa itu akan sampai, kita lakukan. Kalau kita yakin bahwa dengan tidak akan sampai, ya kita lakukan yang apa yang akan bisa sampai. Kan gitu. Jadi karena ini ikhtilaf, tidak bisa kita saling mengklaim yang benar adalah ini gitu. Seperti itu, Bu. Ya baik. Ini ada dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Apakah sholat wajib boleh dikodo? Kapan waktu yang tepat untuk mengkodo sholat wajib? Dan apa saja yang bisa dan sholat apa saja yang bisa dikodo? Ini Bu Denis, bisa disimak di video YouTube tip dan trik mengganti sholat yang terlewat oleh Ustadz Ahmad Sarwat LC MA. Yang waktu itu di tanggal 21 November 2020. Silakan Pak Sahid. Sudah di linknya, ada di chat. Baik. Ada ya. Oke. Pertanyaan di chat sudah habis. Bapak Ibu mungkin ada yang masih mau bertanya, silakan. Masih ada waktu. Pak Irwan. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Irwan mau tanya, Pak Irwan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Said, Pak Irwan di-unmute, Pak Said. Pak Irwan belum ada. Baik. Kira-kira sudah habis mungkin buat tim? Oh, sudah habis? Iya. Baik, pertanyaan sudah habis. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama yang dipimpin guru kita dan kita mengaminkannya. Silakan Ustazah. Baik Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan kita akan sangat berhati-hati ya. Oh ini apa nih? Mohon pertanyaan kedua dijawab. Mohon pertanyaan yang kedua dijawab. Ya, ada chat ini di situ. Itu ada ini Ustazah. Itu sudah saya share link tentang masalah sholat qadha itu. Mungkin bisa dilihat, itu pernah dibahas oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Jadi jawaban nomor 2 itu lengkap di YouTube itu. Berarti sudah cukup. Ustazah mau menambahkan barangkali, Ustazah? Ya, ini masalah qada salat itu, ini memang dua hal sama juga dengan yang tadi. Pendapat jumhur ulama bahwa salat wajib tidak bisa diqada. Karena Allah telah memberikan dispensasi yang cukup banyak terhadap salat itu. Yang pertama ada dispensasi jamak. Yang kedua ada dispensasi qasar. Yang ketiga ada dispensasi bagi orang yang lupa. Bagi orang yang tertidur. Ya. Nah, man nama salatin au nasiya falyusalliha idza staiqaza au idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa dari salatnya, maka yang tertidur
Salat dia ketika dia telah bangun, yang lupa salat ketika dia sudah ingat. Jadi dengan adanya dispensasi-dispensasi ini, maka jumhur ulama berpendapat tidak bisa diqadha. Kalau tertinggal dengan sengaja tidak bisa diqadha. Nah, walaupun seluruh waktu dipergunakan untuk mengqadha satu salat itu tidak akan bisa. Sama juga dengan puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, maka seluruh hari kehidupan kita ganti itu tidak terganti. Nah, ini pendapat jumhur ulama tentang masalah itu. Tetapi kita juga ketemu dengan pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan kalau kita waktu muda dahulu lalai sholat, nanti sholatnya diganda-gandain kan gitu. Salat zuhur jadi 2 kali, salat asar 2 kali, salat maghrib 2 kali. Nah, tapi saya tidak bertemu dalilnya yang itu. Gitu. Jadi kalau saya lebih sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa itu tidak bisa diqadha kalau memang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau dia lupa, ketika dia ingat bisa dia salat. Ya, kalau dia tertidur, ketika dia kebangun bisa salat. Nah, ini yang dijelaskan di dalam berbagai riwayat itu. Ini ada pertanyaan lagi ini. Ya, ini kira-kira udah jelas ini. Ya, saya katakan bahwa ada ulama yang mengatakan itu bisa, tapi saya tidak ketemu dalilnya. Ya. Jadi saya tidak ketemu dalil yang menunjukkan bahwa salat wajib itu bisa diqadha. Yang saya temukan dispensasi salat yang diberikan dan pendapat jumhur mengatakan tidak bisa diqadha. Dasarnya adalah umirtu, kata Ummul Mukminin Aisyah, an aqda saum la biqada'is salah. Jadi kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, kan gitu. Nah, tetapi hadis ini oleh yang mengatakan boleh itu adalah karena orang haid. Nah, kan gitu. Dia harus meninggalkan puasa dan sholatnya. Nah, tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, ini tetap menjadi lahan yang diperdebatkan. Maka yang paling penting bagi kita adalah jangan sekali-kali fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu ya. Nah, kemudian dari mana itu pendapat yang mengatakan wajib bagi laki-laki salat di masjid gitu ya? Ya. Jadi ada 2 riwayat tentang masalah ini yang saya temukan. Yang pertama itu adalah tentang Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang yang buta. Dia tinggal agak jauh. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umi Maktum, tapi ada yang mengatakan yang lain lagi. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini nanti adalah menjadi muazin, salah satu muazinnya Nabi. Dia tinggal jauh, lalu kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada yang mendampingi saya untuk pergi sholat kalau kiranya hari gelap dan seumpamanya. Apakah saya boleh sholat di rumah? Lalu Nabi mengatakan, oh ya boleh. Tetapi kemudian setelah orang itu berjalan, ya saya agak ragu namanya apakah Abdullah bin Umi Maktum atau apa. Tapi jelas orangnya orang buta. Lalu kemudian dah jauh Nabi panggil lagi. Ya, dipanggil oleh Nabi balik. Lalu ditanyakan, apakah Anda mendengarkan azan? Nah, lalu kemudian dijawab orang itu, dengar ya Rasulullah, maka Anda wajib datang. Satu, riwayat. Riwayat yang kedua adalah, ini riwayat yang sahih, di mana Nabi berniat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang untuk pergi sholat jamaah. Ya, nah sampai seperti itu. Nah, inilah dasarnya yang mengatakan wajib. Walaupun ulama di sini tetap saja berbeda pendapat. Apakah itu wajib atau itu termasuk kepada sunnah muakkadah? Nah, gitu ya.
Nah, jadi ada yang berpendapat memang itu wajib berdasarkan riwayat tadi, tapi ada yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Nah, gitu. Jadi begitu ya, Bapak. Sekalian chat yang terakhir itu saya juga mengatakan tadi bahwa hadis itu diperdebatkan kesahihannya tentang belajar ke Cina ya. Jadi memang diutamakan laki-laki itu memang di masjid begitu. Karena masjid itu perlu diramaikan. Siapa lagi yang meramaikan kalau tidak ada bapak-bapak yang datang ke masjid? Ini semasa pandemi ini saja MRPI ini bagaimana Pak Sujono? Kita sudah mulai ramai Ustaz. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Kalau Jumatan sudah, Jumatan terawih sudah semua. Alhamdulillah. Yang belum untuk Qiyamul Lail, kemudian belum. Oh gitu. Jadi nanti untuk etika bagaimana rencananya? Kelihatannya belum ada ya Pak Sril ya. Belum ada. Enggak ada. Kan kita hanya 15 menit boleh dimsikan. Mengenai Qiyamul Lail sedang dipersiapkan Ibu. Oh iya. Diputuskan. Tapi insya Allah ada Bu. Insya Allah ada. Oh, iya, alhamdulillah. Jadinya ada Pak Sril ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Belum putuskan. Masih disahkan izinnya itu? Iya, iya Pak. Kami juga di sini belum memutuskan, tetapi ya rencananya ada dengan menjaga protokol COVID dengan sebaik-baiknya begitu. Iya, iya. Ya. Nah, cuma mungkin apakah bisa sepanjang malam atau berapa jam atau berapa apa itu belum diputuskan. Iya Bu. Oh, Saf, ada pertanyaan lagi. Ini Saf yang dijarang-jarang kan ya? Iya, iya. Ini kita mengambil dari kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menolakkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Jadi merapatkan shaf itu adalah untuk kesempurnaan salat. Kesempurnaan. Jadi bukan untuk kesahan. Jadi kesempurnaan itu bila berhadapan dengan mudarat, maka dia bisa ditinggalkan. Nah, inilah yang diputuskan oleh majma' ulama, termasuk yang ada di Mesir dan termasuk oleh MUI kita, bahwa itu bisa dilakukan dan mungkin perlu dilakukan dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar. Ya, jadi di dalam kaidah fikihnya itu darul mafasid, menolakkan kemafsadatan, ya, didahulukan muqaddamun ala jalbil masalih, dari mengambil kemanfaatan. Nah, termasuk juga ketika kita sujud, ini kan jidat sama hidung itu kalau dapat kedua-duanya menyentuh sajadah. Tetapi sekarang kita pakai masker, dan masker itu kita tutup sampai hidung kita kan begitu. Nah, ini juga kaidahnya adalah seperti itu. Tapi masih ada orang-orang yang merasa tidak bisa, tidak sempurna. Makanya kalau salat yang ditutupnya cuma mulutnya, lalu hidungnya tetap kebuka untuk bisa menyentuh lantai. Nah, kita harus berikan penjelasan bahwa itu membahayakan dia dan membahayakan orang lain. Begitu. Gitu ya. Siapa tadi itu? Kira-kira sudah jelas? Cukup Ustaz ya, buatin cukup Oke, kali ya. Baik. Iya. Baik, kita sama berdoa ya. Sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya sehat walafiat dan kemudian dapat menjalankan ibadah Ramadan yang sudah, saya kata tadi 18 tapi 17 ternyata ya. Supaya kita meningkatkan mungkin gaspol lah istilahnya barangkali ya,
semangat juang kita di ujung-ujung Ramadan ini. Kan tidak terasa betul sudah lebih dari separuh. Nah, sebentar lagi pada hari Minggu besok itu sudah mulai malam ganjil pertama. Ya, malam 21. Nah, kalau kita mau mencari satu malam khairun min alfi syahrin, itu pencarian pertama. Ya, pencarian pertama kita pada waktu itu. Nah, kita mohon kepada Allah semuanya sehat walafiat dan pandemi ini semakin berkurang sehingga kita lebih nyaman beribadah. Satu hal yang harus kita ingat bahwa kesempatan ini belum tentu akan datang lagi kepada kita. Ini Ramadan ini adalah rahmat Allah yang luar biasa. Ampunan disebarkan oleh Allah, pintu surga dibukakan oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah. Malah surga itu disuruh berhias oleh Allah untuk menunggu kita di sana. Nah, mau masuk apa tidak? Nah, itu saja. Tergantung pada kita. Jadi pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka usikum wa iyaya bitaqwallah. Mari kita berupaya. Kalau Nabi 10 terakhir itu malamnya enggak tidur. Ya, enggak tidur sama sekali malam itu. Kalau yang 20 hari pertama ada tidur, ada berdoa, ada baca Quran, ada segalanya. Tetapi 10 hari terakhir itu Nabi betul-betul tidak tidur. Nabi melakukan ibadah-ibadah dalam rangka mencari satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan itu. Apalagi Nabi kan mengajarkan doa kepada kita. Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaq wa khaira umri awakhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah hari terbaikku, hari aku bertemu denganmu. Jadikanlah umur terbaikku di akhir-akhirnya. Dan jadikanlah amal terbaikku di penutup-penutupnya. Jadi 10 hari terakhir itu merupakan penutup-penutup. Jadi kita berharap dan kita berupaya untuk sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ja'al jam'atana jam'atan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.